Halo, kita ketemu lagi dalam konsep Cybox. Saya Christian Groho, an undergraduate empiric Japanese quality learner. Kali ini kita akan membicarakan summary dari chapter 2, yaitu mengenai leadership competence. Di situ kita bicara system of thinking, kemudian variability of work, kemudian learning, kemudian psychological and human behavior, kemudian interaction between aids, and kemudian yang terakhir adalah vision, meaning, direction, and focus. Terima kasih. Baik, di dalam konsep kompetensi yang pertama adalah sistem thinking. Di dalam sistem thinking yang pertama ini ada pemahaman bahwa apa bedanya antara sistem, kemudian antara structure, dan kemudian dengan policy. Kalau sistem adalah merupakan gabungan dari beberapa structure yang kemudian dari beberapa struktur tadi berinteraksi dan harus sama-sama saling mendukung untuk kemudian menjadikan sebuah metabolisme atau sebuah perjalanan dari yang harus dijalankan untuk memenuhi kebutuhan organisasi itu harus menjadi lancar. Kalau struktur adalah ya peringkat-peringkat dari mulai pimpinan atas, kemudian pimpinan di bawahnya sampai yang pelaksana, kemudian ada dari fungsi pimpinan atas tentu dia akan dibagi lagi menjadi fungsi-fungsi personalia, misalnya fungsi-fungsi perencanaan, fungsi-fungsi pembelian, fungsi produksi, fungsi quality control. Ya, jadi fungsi salah satu fungsinya ya. Bahwa quality control pun mungkin ada beberapa tingkatan, mungkin ada manajersnya, kemudian di bawahnya ada asisten manajer atau foreman-nya, kemudian baru di bawahnya ada pelaksana. Jadi masing-masingnya akan berfungsi berbeda-beda, tetapi di dalam konteks yang sama untuk menjamin kualitas. Kalau misalnya itu adalah quality control. Kemudian kalau policy itu adalah satu sistem organisasi itu dari mulai pimpinan tingkat atas maupun paling tingkat bawah itu dipagari atau diarahkan atau directionnya, reasoningnya, bahwa gabungan seluruh bagian tadi, komponen-komponen tadi, ada fungsi quality control, ada fungsi personalia, ada fungsi produksi, ada fungsi pembelian, ada fungsi personal lainnya lagi, dan ada tingkatan-tingkatan pimpinannya ya, masing-masing itu nanti akan mendukung di dalam satu bendera dia. Tapi kemudian itu semua orang itu diarahkan untuk mencapai sesuatu oleh pimpinannya, dan kemudian untuk mencapai sesuatu tadi karena ada fungsi pembelian misalnya harus bagaimana, ada fungsi penerimaan barang harus bagaimana, harus ada fungsi keuangan untuk membackup pembelian tadi, untuk mengontrol pembelian tadi, untuk memfasilitasi pembelian tadi. Berarti fungsi keuangan ada di situ. Kemudian ada fungsi quality control yang mengontrol dari mulai barang awal sampai barang akhir, dikontrol semua, memastikan semua sehingga kualitas atau kemampuan pembuatan barang itu the accurate competence tadi tertampakkah di situ. Sehingga sistem adalah ya gabungan dari struktur yang berbeda-beda, struktur yang bertingkat-tingkatan tadi, dengan diarahkan sebuah policy, sehingga sebuah sistem adalah akan mengatur seluruh metabolisme dalam perusahaan ini supaya perusahaan ini survive, mencapai tujuannya dengan beberapa aturan atau prosedur yang sudah diatur di dalam sistem. Sistem cenderung tidak nampak karena mungkin hanya tertulis dan kemudian dipahami oleh
orang masing-masing orang, fungsinya apa, dia harus menjalankan apa, dalam rangka menerima barang dia harus lakukan apa-apa. Itu adalah sistem, pengaturan sistem. Tapi secara struktur itu ada bagian A, bagian B, fungsinya masing-masing, tetapi seluruh fungsi tadi harus mendukung sistem tadi supaya terjadi tujuan perusahaan, yaitu policy tadi. Policy adalah kebijakan, ya kan? Di atas policy lagi ada visi, mau jadi perusahaan yang macam apa, world class organization kah, cukup lokal organization, atau mungkin perusahaan yang nggak perlu kontrol bagus tapi selama untung, ya itu adalah vision, ya. Jadi sistem, structure, dan policy bedanya di situ. Oke, terima kasih. Baik.